Ujian terberat yang dihadapi oleh seorang anak manusia itu adalah ujian dalam cinta. Dan ini ujian terberat. Setiap ujian yang kita hadapi itu terasa ringan, kecuali ujian yang berkenaan dengan cinta dan perasaan. Semakin besar cinta kita terhadap sesuatu, maka ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan ujian sebesar cinta kita itu. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ujian itu dalam masalah bab cinta dan perasaan. Allah ingin melihat apakah kecintaan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anak ini melebihi kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak. Dan memang ketika Nabi Ibrahim mencintai anaknya Ismail, itu hal yang wajar. Betapa tidak. Awal pembicaraan kita ini tentang kurban. Perlu kita ketahui bahwa ujian terberat yang dihadapi oleh seorang anak manusia itu adalah ujian dalam cinta. Dan ini ujian terberat. Setiap ujian yang kita hadapi itu terasa ringan, kecuali ujian yang berkenaan dengan cinta dan perasaan. Semakin besar cinta kita terhadap sesuatu, maka ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan ujian sebesar cinta kita itu. Kalau orang mencintai istri dan anaknya, maka ketahuilah ujian terbesar itu adalah ketika berbicara tentang anak dan istri. Semakin cinta kita besar terhadap harta, maka ketahuilah ujian Allah akan terasa besar kalau dia berkenaan dengan harta. Semakin besar cinta kita terhadap jabatan kita, maka semakin sulit pula bagi kita untuk mempertahankan jabatan itu, dan itu adalah pekerjaan tersulit. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ujian itu dalam masalah bab cinta dan perasaan. Allah ingin melihat apakah kecintaan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anak ini melebihi kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak. Dan memang ketika Nabi Ibrahim mencintai anaknya Ismail, itu hal yang wajar. Betapa tidak. Nabi Ibrahim itu nanti kurang lebih umur 80 tahun kemudian diberikan anak. Hari ini orang yang sudah menikah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, apalagi sudah sampai 5 tahun, belum dikaruniai anak, dia akan gelisah. Apalagi kalau seandainya teman-temannya sering mengeledek dia. Mau tuluhu, mau payah. Itu akan berat. Bagaimana dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang dalam kurun waktu yang panjang, usia pernikahannya sudah puluhan tahun, belum dikaruniai anak. Begitu dikaruniai anak, maka tentunya kecintaan terhadap anak ini sangat besar, sebagai melebihi kecintaan orang yang memiliki banyak anak. Dan ini saat ini anak satu-satunya. Kemudian anak ini diperintahkan disembelih bukan pada saatnya masih kecil, tapi ditunggu oleh Allah sampai falamma balagha ma'ahu sa'ya. Tatkala anak ini sudah berumur, sudah bisa berusaha bersama ayahnya. Bagi orang yang sudah punya usaha seperti warung kopi seperti ini, kalau sudah punya anak besar, maka dia katakan, nak ganti dulu ti papa jaga warung kopi. Mau bantu. Itu falamma balagha ma'ahu sa'ya. Bagi orang yang punya kendaraan mobil katakanlah, kalau dia melakukan perjalanan jauh, ada anaknya yang siap menggantikan dia pada saat dia sudah capek atau ngantuk di perjalanan. Bagi orang yang sudah punya sawah, nak bungkatap mahu oyoto. Kalau seandainya perintah untuk menyembelih ini pada saat anaknya masih umur belia, masih umur mungkin 1-2 bulan, ketergantungan hati itu belum kuat. Saya ini punya beberapa anak, salah satunya meninggal di umur 2 bulan. Beberapa tahun yang lalu. Hari ini saya tidak merasa bahwa saya pernah ada anak seperti itu. Kenapa? Karena dia meninggal masih kecil. Coba kalau dia meninggal kalau sudah mulai tumbuh dewasa, Allah ingin lihat sejauh mana kecintaan Khalilullah. Nabi Ibrahim yang mendapatkan gelar Khalilullah, kekasih Allah, apakah yang dia cintai ini Allah atau anaknya?
Maka datang perintah Allah Subhanahu wa taala di bab cinta dan perasaan itu. Ini yang saya katakan tadi, semakin besar cinta kita terhadap sesuatu, maka ketahuilah ujian Allah itu datang di sesuatu yang kita cintai. Sebagaimana Nabi Yakub alaihissalam mencintai Yusuf melebihi cintanya daripada anak-anaknya yang lain, datang ujian Allah dipisahkan dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim menceritakan mimpi kepada anaknya. Ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku tercinta, aku melihat dalam mimpi aku menyembelihmu, bagaimana pendapatmu? Ini tidak masuk akal, tidak masuk logika manusia. Bapak yang jarang datang ke tempat itu kan berpisah, mereka berpisah. Nabi Ibrahim bersama istri pertamanya di Palestina, kemudian meninggalkan anaknya di lembah yang biwadin ghairi dzi zar'in, di lembah yang tidak ada pepohonan, tandus bersama istrinya dan jarang datang. Lalu kemudian begitu sudah menganjak dewasa, tiba-tiba Nabi Ibrahim mengatakan bahwa aku melihat dalam mimpi. Kalau anak-anak sekarang mungkin, oh iya, tunggu malam. Kenapa bukan tipe apa saja yang disembelih? Orang tua mana yang tega menyembelih anaknya dan tidak masuk akal, jarang ketemu anak, begitu ketemu mau menyembelih. Memang ini juga kepada kita yang hadir di sini, kadang kehadiran itu, ini juga sering saya sampaikan bahwa kehadiran secara fisik itu mungkin tidak intens, tapi kehadiran secara ruhiyah perlu kita tampilkan kepada anak-anak kita. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam berhasil mewakilkan dirinya untuk mendidik anaknya kepada istri tercintanya, Hajar. Nah, kemudian disembelih. Singkat cerita, Nabi Ismail mengatakan, ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayahku tercinta. Jadi dialog ini adalah dialog yang penuh dengan cinta, bukan dialog yang menyembelih ini karena mailu-ilu, karena sudah mabuk, tidak. Dalam keadaan sadar dan penuh cinta. Orang bicara penyembelihan itu karena dia sudah kehilangan akal, sudah bicara dengan hidung. Pateu yo papa. Saya sembelih kamu, Allah tahu yo. Itu karena pengaruh minuman. Ini bukan karena pengaruh minuman, tapi karena cinta. Coba kita lihat, ya bunayya, wahai anakku tercinta. Jawaban anak, wahai bapakku tercinta. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan balasan yang luar biasa dari bakti anak kepada dia, karena memang dia masih kecil juga, atau dia juga berbakti kepada ayahnya. Karena kata yang sama dipakai oleh Nabi Ibrahim untuk mendawai ayahnya yang kafir, mengatakan begini, ya abati la ta'budis syaitan, wahai ayahku tercinta. Maka kata yang sama dipakai oleh Nabi Ismail, wahai ayahku tercinta. Artinya seperti apa akhlak kita hari ini dengan orang tua kita, maka seperti itu pula akhlak anak-anak kita kepada kita.